Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat arah hidup yang dimuliakan Allah, kita bertemu kembali di serial Jejak Rasul episode ke-65. Kali ini kita akan membicarakan sebuah peristiwa yang sangat agung, yakni Fathu Makkah, pembebasan kota Makkah. Pasukan kaum muslimin 10.000 orang tentara bersenjata lengkap itu sudah dekat sekali dengan Ka'bah. Sekarang tenda dilipat, diletakkan di atas unta-unta. Lalu Nabi meminta mana tadi bendera-bendera yang dibawa. Maka semua bendera diberikan kepada Rasulullah SAW dan masing-masing diserahkan Nabi ke tangan orang yang beliau pilih. Rasulullah kemudian menyuruh Abbas menemani Abu Sufyan untuk pergi ke perbatasan lembah dan berdiri di situ, supaya Abu Sufyan bisa melihat sendiri betapa besarnya pasukan yang lewat. Jadi masih ada waktu bagi Abu Sufyan untuk segera pergi kembali ke Mekah, mengabarkan kepada orang Quraisy betapa pasukan yang sedang mendatangi mereka ini tidak akan sanggup mereka lawan, jadi menyerah adalah lebih baik. Jika Abu Sufyan berhasil menangkap pesan itu, maka dia logikanya akan langsung ke Makkah untuk mengabari para penduduk Makkah, karena berkuda sendirian tentu jauh lebih cepat daripada iring-iringan pasukan. Abu Sufyan sendiri mulai bertanya kepada Abbas, "Itu siapa?" katanya, melihat seorang pemimpin pasukan yang gagah di depan. "Itu Khalid," kata Abbas. Ketika sudah agak dekat dengan mereka di ketinggian yang sama sehingga terlihat jelas, Khalid nampak di situ sedang bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bersama Khalid itu ada pasukan berkuda Sulaim tadi yang 900-an orang jumlahnya. Kemudian di belakangnya disusul pasukan yang dipimpin oleh Zubair bin Awam. Zubair diriwayatkan pada saat itu mengenakan jubah kuning. Ia mengepalai 300-an orang yang sebagian besarnya adalah kaum muhajirin. Dan ketika melintasi lembah yang sama posisinya tadi, beliau juga bertakbir 3 kali. Semua lembah itu seolah-olah menggemakan takbir dari Zubair. Pasukan lewat satu-satu. Setiap kali lewat, Abu Sufyan tanya, "Itu siapa?" Dia merasa takjub. Kenapa? Karena banyak sekali orang-orang ini dulunya adalah penentang Rasulullah SAW yang paling keras. Dan ketika ditanya kepada Abbas, "Ini siapa?" Abbas menjawab, lalu Abu Sufyan sadar bahwa ini adalah perwakilan dari hampir semua suku-suku Arab. Betapa agama Islam ini telah diterima secara merata, begitu luasnya di kalangan orang-orang Arab pada saat itu. Hal inilah yang membuat Abu Sufyan tertegun, kemudian menyadari bahwa range jangkauan dari Islam ini terlalu luas, sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan jangkauan pengaruh Quraisy yang serba terbatas. Bahkan di dalam pasukan Rasulullah SAW ini ada orang-orang yang selama ini menjadi penentang yang sangat keras kepada Nabi, seperti orang-orang dari Ashja, orang Ghatafan dan lain sebagainya. Dari semua suku Arab, berkomentarlah Abu Sufyan itu, mereka ini adalah musuh utama Nabi dan yang paling kejam. Tapi kenapa mereka bisa ada di sana sekarang? Kata Abbas, Allah lah yang memberikan hidayah ke dalam hati mereka. Ini semua karena luasnya rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran mengatakan Allah itu yahdi mayyasha. Dia memberikan hidayah kepada siapa saja yang dia inginkan. Bahkan orang-orang yang begitu keras penentangannya kepada Nabi bisa berbalik menjadi orang yang paling kuat pembelaannya. Paling belakang sekali adalah pasukan Nabi SAW sendiri. Semuanya di situ adalah orang-orang muhajirin dan ansar. Dari jauh baju baja mereka, baju perangnya itu terlihat nampak hitam kehijauan, dan hanya mata yang terlihat karena pakaian perang lengkap. Rombongan utama ini benderanya dipegang oleh Sa'ad bin Ubadah. Pada saat lewat di dekat lembah di mana berdiri Abbas dan Abu Sufyan, Sa'ad berkata, "Abu Sufyan, ini adalah hari pembantaian. Tidak ada jalan keluar lagi. Quraisy hari ini dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala." Begitu kata Sa'ad bin Ubadah. Abu Sufyan menjadi kalut pikirannya pada saat itu, lalu mulai berteriak, "Wahai Rasulullah," katanya,
Rasul pada saat itu ada di tengah-tengah barisan menaiki qaswa, unta beliau. Di kandangnya ada Abu Bakar, di sampingnya ada Usaid, di sebelah kirinya. Abu Sufyan bertanya, "Ya Rasulullah, benarkah engkau memerintahkan pembantaian terhadap kerabatmu sendiri?" "Aku mohon demi Allah ya Rasulullah, atas nama kerabatmu, karena engkau adalah manusia paling agung ya Rasulullah, yang paling mulia, yang paling mengasihi. Tolonglah jangan engkau lakukan pembantaian itu." Nabi kemudian tersenyum. "Hari ini adalah hari kasih sayang," kata Nabi. "Hari di mana Tuhan memuliakan orang Quraisy." Bagi Nabi SAW ini adalah satu kesempatan besar bagi Quraisy untuk memindahkan keyakinan mereka kepada keyakinan yang benar, sehingga hidup mereka yang seharusnya berakhir dengan buruk di dalam kekafiran menjadi bersinar karena mereka menerima Islam, dan terselamatkanlah mereka di hidup yang jauh lebih panjang, hidup yang abadi di akhirat nanti. Cuma Abdurrahman bin Auf yang ada di dekat Nabi, juga Utsman bin Affan, mengatakan, "Ya Rasulullah, kami agak ragu nih dengan Sa'ad. Jangan-jangan beliau akan melakukan serangan tiba-tiba nanti atas Quraisy." Oleh karena itu Nabi mengirimkan pesan kepada Sa'ad yang ada di barisan depan dengan melepaskan surban merah dari penutup kepala beliau sebagai tanda bahwa memang itu perkataan beliau gitu. Jadi tolong diserahkan bendera kepada putranya, yakni Qais bin Sa'ad, yang relatif orangnya jauh lebih sabar dan lebih tenang dari bapaknya. Jadi Nabi memilih Qais bin Sa'ad bin Ubadah. Qais adalah salah satu sahabat yang sangat gemilang pikirannya. Beliau adalah pakar strategi sejati dan orang yang sangat dingin, sangat tenang. Saat yang menerima perintah dari Nabi langsung mematuhi, karena melihat memang Rasulullah ini yang berkirim pesan dari barisan belakang, ditandai oleh surban beliau. Dan Sa'ad juga tidak merasa kecil hati karena kepemimpinan itu diserahkan kepada anaknya sendiri. Nah, begitulah Nabi memperhatikan sisi-sisi psikologis seseorang. Meskipun perintah Nabi memang harus ditaati dan orang tidak akan berani juga menolak perintahnya, tapi selalu Rasulullah SAW mengusahakan agar perintah itu dapat diterima dengan lapang dada. Kalau kepemimpinan Sa'ad diserahkan kepada orang yang lain, tentu beliau akan menerima juga, tapi mungkin hatinya merasa terpaksa. Tapi ketika melepaskan kepemimpinan sebuah prestise yang sangat besar pada saat itu kepada anaknya sendiri, itu tidak jadi masalah. Anaknya adalah dia juga pada hakikatnya. Luar biasa memang leadership dari seorang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, begitu pasukan berlalu, Abu Sufyan pun tersadar. Dia dengan cepat kembali ke Mekah dan berdiri di luar rumahnya. Beliau kumpulkan orang-orang. "Wahai orang-orang Quraisy, Muhammad telah berada di sini dengan kekuatan yang sama sekali tidak mungkin kalian lawan. Beliau datang bersama 10.000 pasukan berbaju baja, dan beliau sudah berjanji kepadaku bahwa siapa saja yang masuk rumahku akan aman." Keluarlah istri Abu Sufyan, Hindun, yang memang beliau ini punya jiwa lebih agresif. Dia memaki Abu Sufyan, "Jangan kalian dengar laki-laki ini, kalian bunuh saja dia." Begitulah kira-kira perkataannya. "Engkau bukannya melindungi rakyat." Dia celah suaminya di depan orang ramai. Tapi Abu Sufyan langsung membantah Hindun, "Jangan kalian dengar perempuan ini, tidak usah didengarkan dia tidak mengerti. Sudah dekat sekali pasukan dengan kalian yang memang tidak akan bisa kalian lawan. Maka siapa yang masuk rumah Abu Sufyan akan aman." Apa yang dikatakan Abu Sufyan itu tidak mengada-ada, karena memang itu adalah janji dari Rasulullah SAW bahwa siapa saja yang masuk rumah Abu Sufyan akan aman. Sebagai sebuah hal spesial yang diberikan oleh Nabi kepada pemimpin kaum, karena mereka tidak boleh kehilangan kehormatan juga di tengah-tengah masyarakatnya. Hal-hal sosiologis seperti ini, kearifan-kearifan yang memperhatikan sekali latar sosial dan budaya adalah ciri dari kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan amat pantas kita teladani sekarang ini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Anzilun nas manazilahum." Tempatkanlah orang itu pada posisi-posisi yang seharusnya. Cuma orang-orang mulai tersadar, "Ya Abu Sufyan, bagaimana mungkin kita semua masuk dalam rumah engkau, apa muat?" Nah, kata Abu Sufyan juga, "Siapa yang masuk rumahnya masing-masing lalu mengunci rumah juga akan aman." Begitu pula semua orang yang masuk ke dalam komplek masjid akan dijamin keamanannya oleh Nabi Muhammad SAW. Maka
Kerumunan itu pun bubar, berlarian, sebagian masuk ke rumah Abu Sufyan, sebagian pulang ke rumahnya masing-masing mengunci pintu rumahnya, dan yang lainnya pergi ke masjid. Pasukan kaum muslimin berhenti di Dhu-Tuwa, tidak jauh dari kota Mekah dan terlihat saja dari Mekah. Di tempat inilah 2 tahun sebelumnya pasukan Nabi dihalangi untuk masuk ke Mekah, dicegat di sana oleh Khalid bin Walid yang pada saat itu belum masuk Islam. Tapi sekarang keadaan tentu berbeda. Mekah sepi, tidak ada tanda-tanda perlawanan. Persis seperti ketika Nabi melaksanakan umrah tahun sebelumnya. Tapi waktu itu memang kota dikosongkan 3 hari untuk Nabi SAW sesuai perjanjian Hudaybiyah. Kali ini tidak ada tenggat waktu. Semua orang masuk ke rumah karena takut. Begitu qaswa parkir di pemberhentian itu, Nabi menundukkan kepalanya sangat dalam sampai janggut beliau itu menyentuh pelana. Beliau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kemenangan yang diberikan ini, atas kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau dan kaum muslimin. Jadi beginilah mentalitas seorang pemimpin yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Beliau mencontohkan kepada kita bahwa kemenangan tidak disambut dengan jumawa, tapi semakin kita menang, semakin kita bisa menggapai puncak dunia, semakin kita mesti tertunduk ke bawah, tertunduk ke bumi, karena hakikatnya kemenangan-kemenangan itu, kesuksesan-kesuksesan itu adalah hadiah yang telah diberikan dari Allah Subhanahu wa taala. Dia saja yang kuat, sedangkan manusia tiada daya upaya. La haula wala quwwata illa billah. Nabi menyuruh pasukan bersiap-siap dan membagi kaum muslimin di bawah pimpinan masing-masing panglima. Khalid bin Walid sebagai komandan di sayap kanan, Zubair bin Awam itu komandan di sayap kiri. Rombongan yang berada di tengah-tengah dipecah 2. Sebagian dipimpin oleh Sa'ad dan putranya Qais bin Sa'ad, sebagian lagi di mana Nabi berada itu dipimpin oleh Abu Ubaidah bin Jarrah. Ketika diberi komando, mereka berpencar menjadi 4, memasuki kota melalui 4 penjuru. Khalid dari bawah, yang lain dari bukit, melintasi 3 jalur yang berbeda-beda. Pemandangan ini disaksikan dari puncak bukit Abu Qubais oleh seorang wanita yang mendampingi ayahnya, seorang tua yang bertongkat. Itulah Quraibah, adiknya Abu Bakar, bersama Abu Quhafah, ayah dari Abu Bakar. Jadi pagi itu ketika ada berita kedatangan Nabi di Dhu-Tuwa, Abu Quhafah yang sudah sangat sepuh dan kedua matanya pun telah buta meminta kepada putrinya Quraibah agar dibawa ke Jabal Abu Qubais. Dahulu 60 tahun yang silam ketika Abu Quhafah masih sangat kuat dan sangat muda, dari situ jugalah ia melihat pasukan Abraha yang bersiap menggempur Makkah. Sekarang setelah 6 dasawarsa beliau sudah tidak bisa melihat lagi, tapi dia meminjam mata putrinya. Dia katakan, ceritakan kepadaku apa yang ada di bawah sana. Dia ingin sekali mengetahui perihal pasukan yang di dalamnya. Salah satu pemimpinnya adalah anak beliau yakni Abu Bakar, dan juga ada cucu-cucunya di dalam pasukan itu. Quraibah lalu mengatakan, ini seperti sebuah massa padat warna hitam. Oh, kata Abu Quhafah, itu adalah pasukan berkuda yang pakai formasi rapat, pasti sedang menunggu perintah itu. Lalu kata Quraibah, nah massa hitam-hitam itu menyebar, membelah diri menjadi 4 bagian. Nah kata Abu Quhafah, inilah saatnya kita pulang. Maka mereka ketika menuruni bukit itu memang berpapasan dengan pasukan yang amat banyak itu, tapi mereka sampai rumah dengan selamat. Di Jabal Abu Qubais juga ada Ikrimah putra Abu Jahal, Sofwan bin Umayyah, dan Suhail bin Amr. Ketiga orang ini merasa bahwa mereka tetap harus melakukan perlawanan sampai titik penghabisan. Mereka mengerahkan kekuatan bersama sekutu mereka, Bakar dan Huzail. Jadi Bani Bakar dan Bani Huzail diajak dengan beberapa orang-orang Quraisy yang masih punya keberanian untuk melawan. Mereka mencoba memulai peperangan dan berhadapan dengan pasukan Khalid yang lewat dari jalur bawah. Mereka menghadang pasukan itu, tapi tentunya tidak sepadan dengan pasukannya Khalid bin Walid. Memang mereka berhasil menumbangkan 2 orang syuhada.
Tapi dalam waktu yang singkat sudah ada 30 orang korban dari pihak pasukan musyrikin ini. Nah, Ikrimah dan Sofwan itu lari menunggang kuda menuju pantai. Sementara Suhail pulang ke rumahnya dan mengunci pintu. Rasulullah SAW melewati jalur atas di Jalan Adakhir di dataran tinggi Makkah. Ketika melewati tempat itu, Nabi melihat ke bawah, menengok ke arah pasar. Ada pertempuran yang masih terjadi tapi sudah di ujung-ujungnya. Ada kilatan pedang, lalu Nabi bertanya, bukankah sudah saya larang untuk berperang? Tapi diceritakan oleh orang yang mengetahui peristiwa itu, begini ya Rasulullah, pasukan kita diserang. Kata Nabi, ya sudah, Allah akan menakdirkan segala sesuatu yang terbaik. Nah, sekarang sudah sampai dekat dari masjid, dari Ka'bah. Ada tenda Nabi yang sudah didirikan di sana, tenda kulit warna merah, didirikan oleh Abu Rafi'. Di dalam tenda sudah menunggu Ummu Salamah, Maimunah, dan putri Nabi Fatimah. Sebelum Nabi masuk ke tenda, sebelum Nabi sampai, datang Ummu Hani ke sana. Ummu Hani adalah kakaknya Ali bin Abi Thalib yang nama aslinya Fakhitah binti Abi Thalib. Karena beliau adalah seorang muslimah, maka berlakulah hukum Islam yang memutuskan status pernikahan beliau dengan mantan suaminya Hubairah. Ini adalah hukum klasik yang sudah qat'i bahwa seorang muslimah tidak mungkin disatukan dalam pernikahan dengan orang musyrik dan orang kafir. Satu hal yang di zaman kita sekarang ini kembali dikampanyekan oleh orang-orang yang dipandang punya posisi sosial di tengah-tengah masyarakat kita sebagai suatu yang absah. Padahal itu adalah satu yang jelas-jelas haram, dan siapa yang melakukan ikatan pernikahan seperti itu, seorang muslimah yang menikah dengan orang yang bukan muslim, laki-laki kafir, laki-laki musyrik, maka pernikahan itu adalah pernikahan yang batil dan mereka akan terhitung berbuat zina sepanjang masih hidup bersama-sama. Nah, Ummu Hani menyadari ini dan dia berpisah dari Hubairah. Hubairah sendiri sudah kabur duluan, dia sudah antisipasi itu kejatuhan Mekah, maka dia memilih untuk pindah ke daerah Najran. Tapi alasan Ummu Hani berada di sana selain menemui Nabi SAW, menyambut baginda yang mulia, bukan persoalan perkawinannya itu, tapi adalah persoalan yang baru saja terjadi, di mana dua orang saudara iparnya Ummu Hani, salah satunya adalah kakaknya Abu Jahal, itu terlibat pertempuran yang baru saja terjadi dengan Khalid. Dan mereka adalah pasukan yang sudah dipukul mundur, kemudian lari kedua orang ini berlindung di rumahnya Ummu Hani. Saat dua laki-laki Bani Makhzum itu ada di rumah Ummu Hani, Ali juga baru masuk kota Mekah dan sedang mencari kakaknya itu ke rumah. Dia ingin menemui saudarinya itu, tapi di sana ada dua orang yang baru saja bertempur dengan Khalid. Maka Ali mengatakan, kalian harus mati di sini, dan dia menghunus pedang. Ummu Hani katakan, mereka dalam jaminan perlindunganku, wahai Ali. Cuma Ali tidak peduli. Kakak, katanya, tidak ada yang bisa menjamin orang seperti ini. Tapi Ummu Hani tegas, lalu mengambil lembing. Dia menghadang Ali di sana. Ali, kalau engkau memang mau bunuh mereka yang sudah saya lindungi secara formil ini, engkau langkahi dulu mayatku. Maka Ali bin Abi Thalib langsung pergi dari rumah itu. Nah, kedatangan Ummu Hani ke tenda Nabi adalah supaya dua orang ini diampuni, tidak dieksekusi. Tapi yang ditemui awal adalah Fatimah. Fatimah ketika diceritakan ini oleh Ummu Hani sama kerasnya seperti suami beliau yakni Ali bin Abi Thalib. Kata Fatimah radhiyallahu taala anha, apa yang menjadi alasan mereka berdua bisa diampuni? Ketika Fatimah sedang meninggi nadanya seperti itu, terpotonglah percakapan dengan masuknya Rasulullah ke dalam tenda. Nabi memberi salam, lalu Ummu Hani menceritakan pula apa yang terjadi kepada Nabi. Kata Nabi, tidak boleh begitu. Wahai Ummu Hani, kata Rasulullah, siapa saja yang engkau selamatkan, kami selamatkan. Siapa yang engkau lindungi, akan kami lindungi pula. Nah, begitulah kasih sayangnya Nabi SAW. Lalu Nabi berwudu, menunaikan sholat, kemudian 8 rakaat, lalu istirahat. Nabi beristirahat sekitar 1 jam atau lebih sedikit. Kemudian didatangkanlah qaswa, unta beliau, di dekat tenda. Kostum perang sudah diletakkan oleh Nabi sekarang di atas punggung unta.
tutup kepala, helm militer itu juga diletakkan di punggung unta, pedang sudah diikatkan juga di punggung Qaswa. Sementara Nabi sekarang hanya menggenggam tongkat beliau. Jadi tidak berpenampilan ala militer lagi. Beberapa sahabat sudah siap-siap di luar tenda untuk mengiringi beliau. Tujuan selanjutnya adalah tujuan yang utama. Inti daripada kota Mekah itu sendiri, tujuan yang paling utama, yakni Ka'bah yang mulia. Sahabat arah hidup yang dicintai Allah, insya Allah lanjutan dari peristiwa Fathu Makkah, penaklukan kota Makkah ini akan kita sampaikan di episode selanjutnya. Semoga Allah berikan kita kesempatan dan kekuatan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.